Halo, hari ini kita mau bahas sesuatu yang sering kita hindari tapi penting banget. Refleksi diri. Kenapa sih ngeluangin waktu buat ini meskipun rasanya berat atau mungkin Anda benci banget melakukannya, tapi kok bisa transformatif gitu? Kita coba gali ya dari beberapa artikel Harvard Business Review nih. Betul, fokusnya nih bukan cuma introspeksi pasif aja, tapi gimana refleksi itu jadi alat aktif buat kita tumbuh. Pribadi iya, profesional juga. Kita lihat nih gimana riset dan pengalaman para pemimpin nunjukin kalau ini bantu kita kenal diri lebih dalam, bangun ketahanan, terus juga hadapi tantangan, termasuk tantangan pas udah punya kuasa gitu. Iya ya. Mungkin Anda di rumah mikir, waduh nggak ada waktu, atau aduh males banget ngelihat ke dalam diri sendiri. Tapi gimana kalau jeda sebentar buat refleksi ini justru kunci buat buka potensi Anda yang tersembunyi. Coba kita bedah yuk. Salah satu gunanya nih, katanya bisa bantu kita paham cerita hidup sama nilai-nilai inti kita. Benar banget. Memahami cerita hidup, termasuk yang sulit-sulit ya, itu sering jadi kayak kompas buat pemimpin. Contohnya nih, ada Daniel Vasella dari Novartis. Dia refleksi pengalaman masa kecilnya yang banyak tantangan medis gitu. Nah, itu ngebentuk keinginan dia buat peduli sama orang lain. Jadi nilai inti dia gitu. Bukan sekedar ingat-ingat masa lalu ya, tapi gali maknanya. Oh, jadi nyambung ke motivasi juga ya. Refleksi bantu bedain dorongan dari dalam diri, intrinsik, kayak pengen belajar atau bantu orang, sama dorongan dari luar, ekstrinsik, kayak ngejar status atau duit gitu. Iya, persis. Jadi kita bisa tahu mana sih yang benar-benar penting buat kita. Itu jadi dasar buat kepemimpinan yang otentik kan? Nah, selain itu, ada lagi yang penting banget nih. Refleksi itu kunci buat membuka titik buta kita, blind spots. Iya blind spot. Sering banget kita ngerasa udah kenal diri sendiri, tapi ternyata cara orang lain lihat kita beda. Dan ini susah dilihat kalau kita nggak sengaja berhenti mikir, atau ya dapat masukan dari orang lain. Kayak ceritanya David Potrak itu ya, yang kaget pas tahu rekan kerjanya nggak percaya sama dia. Dianggap egois, padahal dia nggak sadar sama sekali. Nah, itu dia. Masukan kayak gitu kan nyakitin ya, tapi refleksi setelahnya itu yang bikin dia melek. Pertanyaannya nih, bisa nggak sih refleksi bantu sebelum kita dapat masukan ngelekit kayak gitu, biar lebih proaktif gitu? Bisa banget. Ya itu tadi, refleksi proaktif. Nggak harus nunggu dikasih tahu orang. Coba aja tanya ke diri sendiri, rutin gitu. Tindakan gue hari ini kira-kira dilihat orang gimana ya? Atau kelakuan gue udah sesuai belum sama nilai-nilai yang gue pegang? Gitu aja udah bantu kita lebih peka sama potensi blind spot. Menarik, menarik. Selain blind spot pribadi, refleksi juga penting buat sadar bahaya lain nih, yang sering datang bareng kesuksesan. Jebakan kekuasaan. Ada istilahnya the power paradox ya. Betul, the power paradox. Ini fenomena unik nih. Jadi, kualitas yang bantu orang dapat kuasa, kayak empati, mau kerjasama, terbuka, justru kualitas itu bisa hilang pas kuasanya udah di tangan. Loh, kok bisa gitu? Iya, karena kekuasaan itu bisa bikin kita, gimana ya, jadi kurang butuh merhatiin orang lain, cara mikir kita bisa berubah. Jadi orang yang tadinya baik gitu bisa jadi sombong atau cuek setelah punya kuasa, gitu ya? Resikonya ada. Nah, makanya refleksi diri yang sadar itu jadi kayak sistem peringatan dini buat pemimpin. Dengan mikirin lagi perasaan, pikiran, perilaku kita secara rutin, kita bisa lebih waspada sama perubahan negatif ini. Biar tetap jaga integritas, hubungan baik sama tim juga. Oke. Selain jaga diri dari efek negatif kuasa, refleksi ini penting banget buat bangun ketahanan atau resilience. Bukan cuma soal bertahan ya, tapi gimana caranya bangkit lagi dari kesulitan. Tepat. Kunci buat bangkit lagi itu kan belajar dari pengalaman ya. Termasuk gagal, ngakuin kesalahan, peran kita di situ apa, kayak yang dilakuin Jamie Dimon tuh setelah dipecat dari Citigroup. Itu langkah reflektif yang penting banget buat pulih dan tumbuh. Kalau nggak refleksi, ya gagal cuma jadi luka aja, bukan pelajaran. Refleksi buat ketahanan ini nggak melulu soal yang negatif kan, bisa juga yang positif. Bukan cuma mikirin gagal, tapi juga sengaja ingat-ingat yang baik-baik gitu. Bisa banget. Justru itu penting. Secara aktif, nyatet atau sekedar mikirin momen positif, pencapaian kecil, hal yang disyukuri, itu bisa ningkatin kesejahteraan psikologis kita. Kayak ngebangun bantalan emosi gitulah. Jadi lebih kuat pas ada tantangan lagi.
Oke, ini semua manfaatnya kedengeran bagus banget ya. Tapi balik lagi nih ke masalah awal. Gimana kalau emang bener-bener nggak suka, nggak sempet, atau males banget buat refleksi? Nah, ini nih intinya yang mau kita bahas. Mulailah dari yang kecil banget. Iya, nggak perlu kok langsung meditasi sejam atau nulis jurnal berlembar-lembar. Latihan mindfulness singkat, latihan sadar sebentar, itu udah bisa jadi pintu masuk. Intinya kan melatih perhatian kita ke momen sekarang, tanpa ngejudge. Contohnya gimana tuh yang kecil? Mungkin cuma berhenti, tarik napas 3 kali sebelum bales email penting. Atau pas jalan ke dapur, coba rasain sensasi langkah kaki kita di lantai. Nah, itu dia. Udah cukup itu. Itu udah bentuk refleksi mikro. Cuma bikin jeda sebentar buat check-in sama diri sendiri di tengah sibuknya hari. Jadi kuncinya konsisten ya, bukan lama atau enggaknya. Persis. Beberapa detik aja kesadaran yang disengaja, tapi rutin, itu udah mulai ngebangun otot refleksi kita. Jadi jelas ya, refleksi diri ini, meskipun kadang nggak nyaman, investasi penting banget. Buat paham diri, atasi kelemahan, jaga integritas, bangun ketahanan. Ini proses aktif bukan pasif. Sip. Jadi ini bukan soal perubahan drastis semalam ya. Pertanyaan terakhir nih buat Anda di rumah, apa satu langkah refleksi paling kecil yang paling nggak berasa berat yang bisa Anda coba mulai hari ini atau minggu ini? Mungkin cuma jeda 5 detik sebelum rapat berikutnya, sadari napas Anda. Langkah seuprit itu bisa jadi pintu masuk ke pemahaman diri yang lebih kaya loh. Coba aja dulu.